Azab seorang pendeta, ya saya kasih judul ya, azab seorang pendeta ya meninggal karena hina azab gitu. Iya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini saya menanggapi tuduhan fitnah saudara-saudara kita polemikus dari saudara kita Muslim, di mana kabarnya kemarin itu Pak Pendeta Mangapul Sagala meninggal dunia. Dan kemudian ada beberapa polemikus Muslim mengkonter hal itu, dan mereka berkata bahwa Pendeta Mangapul Sagala meninggal karena menghina azan atau karena melakukan penistaan agama. Karena dia sering membahas tentang ajaran-ajaran atau membongkar ajaran-ajaran dari saudara kita sebelah. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan saya ikut turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pendeta Mangapul Sagala, dan kemudian kiranya keluarga yang mengalaminya, yang merasakan kehilangan, diberikan ketabahan, diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, untuk membahas ini, sebelumnya mari kita simak video dari saudara kita, polemikus Muslim ya. Ada satu orang yang membahas itu, dia berkata bahwa Pendeta Mangapul Sagala meninggal karena dia menghina azan. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih telah menonton di channel-channel ya, Basin Channel, terus Pengamat Debat Channel, Misionaris Insaf Channel, Media Dakwah Muslim Channel, termasuk channel saya sendiri Yusuf PI dan Naja Media Channel. Ya, silakan untuk teman-teman Ikhwan Fillah semuanya untuk mendukung semua channel yang saya sebutkan. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik gitu. Tentang apa? Azab seorang pendeta, ya saya kasih judul ya, azab seorang pendeta ya meninggal karena hina azab gitu. Kita tahu ya Ikhwan Fillah, 2 bulan yang lalu gitu, ada juga yang meninggal saat debat gitu dibarengi azan. Nah, Pendeta Mangapul Sagala kita juga ikut berduka cita seperti itu ya. Karena apa? Katanya dikabarkan beliau meninggal gitu. Padahal di YouTube beliau itu masih ada loh. 2 hari yang lalu masih aktif gitu YouTube beliau itu. Tapi entah kenapa hari ini tadi saya mendapatkan kabar bahwa beliau telah meninggal dunia. Nah, itu dia teman-teman, kematian seorang pendeta Mangapul Sagala ini digoreng terus oleh saudara kita polemikus yang Muslim. Dan mereka mengambil satu kesimpulan dalam kematiannya itu, bahwa itu karena azab Allah katanya. Nah, teman-teman, perlu kita tahu dulu ya, bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang hidup kekal, atau tidak ada yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita juga perlu tahu bahwa umur manusia itu terbatas. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sembarangan memberikan tuduhan, itu menurut saya itu kurang fair. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahkan saudara kita yang polemikus yang pernah meninggal juga, seperti Ustadz Moko Ginta, apakah kita katakan itu karena azab Allah? Kemudian Fitri yang menghina Roh Kudus dalam ceramahnya. Kemudian di perjalanan menuju tempat pengajiannya dia tabrakan di mobil. Bagaimana dengan itu? Dan kemudian Ahmad Dedat, guru Zakir Naik juga meninggal. Nah, bagaimana kita menyimpulkan itu sebagai azab Allah?
Nah, karena kita tahu apapun ceritanya, manusia pasti mati. Mungkin cara matinya berbeda-beda saja. Mungkin ada yang mati karena kecelakaan, mungkin ada yang mati karena penyakit, ada yang mati karena musibah, bencana-bencana alam, ada yang cara matinya berbeda-beda. Tetapi yang dipermasalahkan itu bukan cara matinya itu loh. Tetapi yang perlu kita tahu, setelah mati itu mau kemana. Kan begitu. Nah, jadi kita tidak perlu mengangkat satu penghakiman atas kematian orang lain. Nah, karena tidak ada yang lolos, karena umur manusia itu sudah berada dalam ketetapan Allah. Mari kita coba baca firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10. Sekali lagi Mazmur 90 ayat 10. Begini firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun. 70 tahun. Dan jika kami kuat, itu kalau kuat ya, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, kebanggaannya itu kalau sudah lewat 80 tahun, itu pasti kesukaran. Mungkin pakai tongkat, pakai kursi roda, udah tua, tidak bisa mau ke kamar mandi lagi. Nah, kalau misalnya sampai 100 tahun umurnya atau 100 tahun lebih. Nah, itu pun sudah kebanggaan, dan kebanggaan tersebut pun itu merupakan kesukaran. Nah, itu kata firman Tuhan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, jadi kita perlu ingat firman Tuhan ini. Bahwa umur manusia itu 70 tahun saja. Kalau kuat itu 80 tahun. Dan selebihnya yang merupakan kebanggaan kalau sampai 100 tahun lebih, itu kesukaran. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, tetapi itu bukan satu masalah bagi kita. Karena kita tahu apapun ceritanya yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Karena ada waktunya nanti akan lenyap. Nah, apa kata pengkhotbah? Semua yang ada di bawah matahari itu hanya kesia-siaan. Nah, tetapi itu bukan masalah bagi kita. Nah, teman-teman, itu yang perlu kita perhatikan. Dan saya dengar Pak Pendeta Mangapul Sagala ini, dia meninggal karena penyakit jantung atau serangan jantung ya. Nah, jadi orang yang mengalami serangan jantung ini bukan hanya satu orang. Mungkin kita tidak bisa hitung lagi jumlah orang yang mati, yang meninggal karena serangan jantung. Nah, kalau hanya Pendeta Mangapul Sagala ini yang meninggal karena serangan jantung, tidak ada yang lain yang meninggal karena itu, ya bisa saja. Bisa saja kita setuju dengan pendapat saudara kita polemikus. Tetapi buktinya, faktanya, banyak orang yang meninggal karena serangan jantung. Banyak orang yang meninggal karena darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah sebabnya ketika Tuhan sudah menetapkan umur kita 70 tahun, jadi mari kita menggunakan waktu itu untuk bisa menjadi berkat. Bagi orang yang masih belum bertobat, gunakanlah kesempatan itu. Dari 0 sampai 70 tahun atau 80 tahun paling kuat, gunakanlah waktu itu. Itu waktu yang cukup panjang menurut manusia ya. Nah, cukup panjang. Tetapi kita harus menggunakannya untuk bertobat. Bagaimana kita supaya setelah mati nanti kita tahu kita mau kemana. Nah, jadi kita percaya bahwa Pendeta Mangapul Sagala ini, dia pasti tenang di sisi Tuhan. Dia tenang di tempatnya yang saat ini. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahukan jalannya. Bahwa aku jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk sampai kepada Bapa itu harus melalui Yesus. Ini yang dipermasalahkan sekarang bukan cara matinya. Bagaimana? Mati kecelakaan ke, mati karena bencana alam ke, mati karena penyakit ke, itu enggak soal. Nah, soalnya sekarang setelah mati ini. Jadi itulah sebabnya kita diberikan waktu banyak. Waktu banyak menurut kita. Sampai 70-80 tahun untuk bisa bertobat, untuk bisa memastikan setelah mati nanti, setelah saya tinggalkan dunia ini, saya mau kemana. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan teman-teman ya. Jadi ini saudara kita polemikus terus menggoreng ini. Mereka juga tidak ingat bahwa polemikus atau oknum-oknum polemikus dari saudara kita muslim banyak juga. Ahmad Dedat, Fitri Tabrakan, Ustadz Moko Ginta, dan lain sebagainya. Banyak lagi yang meninggal. Nah, tetapi itu bukan ukuran bagi kita bahwa mereka diazab. Nah, bisa saja karena udah tua. Nah, kalau Fitri Tabrakan, Ustazah Fitri Tabrakan di jalan, itu bisa saja karena kurang hikmat untuk menyetir supirnya atau bagaimana. Nah, tetapi yang soalnya sekarang setelah mati ini. Jadi itulah sebabnya orang-orang percaya tetap memberitakan tentang pengampunan dosa itu melalui pengorbanan Kristus. Karena yang kita perlu sekarang bukan masalah hidup selama-lamanya di dunia ini. Yang kita perlu sekarang adalah kehidupan yang kekal itu. Dan kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi itulah sebabnya saya mau meluruskan ini teman-teman, supaya jangan sampai ada orang yang keliru memahami peristiwa kematian pendeta menghapus segala ini. Nah, jangan sampai kita berspekulasi untuk menanggapi hal ini, memberikan asumsi-asumsi yang aneh-aneh. Nah, karena semua juga orang banyak meninggal karena serangan jantung ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.